Kembali lagi di Podeng, podcast bareng Tangerang TV bersama gua Riza Prastia. Yes, seperti biasa gua kedatangan bintang tamu yang seru-seru banget dan menarik. Kali ini di samping gua sudah ada Bu Indri, yaitu founder dari ASN Bertanam. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indri, Ibu kan selaku founder atau ketua atau penggagas lah ya Penggagas. dari ASN Bertanam nih. Nah, bisa dijelasin nggak Bu ke Sobat Tangerang? ASN Bertanam tuh apa sih sebenarnya? Oke, saya coba jelasin ya. Jadi ASN Bertanam itu sebetulnya adalah kumpulan para plant enthusiastic. Plant Oke. enthusiastic itu artinya mereka yang menyukai hobi bertanam. Seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu ASN Bertanam itu didirikan tahun 2019. 2019 sudah cukup lama sih sebetulnya. Iya. Tapi boomingnya ini begitu kita masuk masa pandemi, nah anggotanya atau membernya tuh udah mulai banyak tuh. Karena mengisi waktu Iya, luang ya. betul, mengisi waktu luang yang kan kita ini dibatasi oleh jaga jarak dan sebagainya. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya mereka menyalurkan hobinya itu bisa lebih fokus. Nah, Oke. saat ini sih anggotanya ada 100 orang. 100 orang. 100 Lumayan orang banyak juga. yang Kegi- tergabung di grup ya, yang Ah. tergabung di grup ada 100 Kegiatannya tuh apa aja Bu orang. biasanya tuh? Nah, anggotanya kebetulan ibu-ibu semua, Waduh. nggak ada bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak Kayaknya habis anggotanya. dari sini nih harus merekrut anggota bapak-bapak Bu. Nah gitu, Biar anggota makin syariati. betul. Nah kegiatannya memang kita lebih difokuskan untuk propagasi dan berbagi. Jadi propagasi itu artinya kita punya tanaman di rumah dan ternyata mereka banyak anakan-anakannya, itu kita pecah-pecah, kita propagasi, kita perbanyak, dan kemudian hasil dari propagasi itu kita bagikan ke teman-teman di grup di ASN Bertanam. Oh, berarti itu kenapa ada Rabu Berbagi tuh ya? Aku Iya. sempat ngeliat tuh Instagramnya ASN Bertanam tuh. Ada kegiatan Rabu Berbagi. Betul. Sebetulnya berbagi tanaman itu nggak kita batasin Rabu doang. Oh, nggak? Gitu ya. Artinya pada saat ada teman-teman ASN itu dia punya waktu, kemudian dia lakukan propagasi di rumah, dia bisa berbagi kapan aja. Nah, kebetulan memang di grup ASN ini ada ada khusus orang yang menyukai tanaman tertentu dan mereka mau berbagi. Benar. Ya, salah satu contoh kalau saya sih misalnya lebih senang kepada tanaman yang istilahnya lebih mudah perbanyakan, ya seperti itu. Oh, itu bisa dibedain-bedain juga. Bisa. Ya? Kayak kalau saya lebih ke aneka jenis tanaman. Saya bisa senangnya berbagi aneka jenis tanaman. Tapi ada teman-teman yang di ASN Bertanam itu yang dia mengkhususkan diri untuk berbagi tanaman tertentu. Salah satu contoh di sini Bu Mugi. Nah, Bu Mugi yang staf ahli wali kota, dia khusus ke tanaman hibiscus namanya. Hibiscus itu kalau di sini namanya kembang sepatu. Iya, kembang sepatu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga nih Bu. Kenapa nama tanaman di Indonesia ini aneh-aneh? Oh, bukan aneh sih, unik gitu. Tadi kayak Ibu bilang kembang sepatu. Terus waktu itu ada yang happening janda bolong. Ada lagi gelombang cinta, ada lagi lidah mertua. Itu tanaman Indonesia tuh unik-unik tuh. Iya. Sebenarnya itu ucapan orang Indonesia aja sih sebenarnya ya. Kalau orang kita itu kan senangnya yang mudah diucapkan, terus yang easy listening lah, yang mudah ditangkap telinga gitu. Ini apa nih? Nah, kebetulan di kita itu sebetulnya kalau di grup ASN Bertanam kita dibiasakan untuk menyampaikan bahwa si nama tanaman itu yang latinnya ini loh. Tapi nama daerahnya, nama lokalnya ini gitu. Jadi nggak melulu kayak punya janda bolong tapi harus pakai misalnya monster kayak misalnya janda bolong gitu ya. Kalau di kami istilahnya Monstera acuminata gitu. Terus misalnya kayak misalnya lidah mertua, bukan lidah mertua, kita sansevieria gitu ya. Jadi sudah dibiasakan untuk mengenal
nama-nama Latin dari tanaman, ya sekaligus edukasi lah, biar benar. mereka bisa tahu, oh iya ternyata tanaman itu ada nama Latinnya loh, gitu, seperti itu. Kalau Ibu sendiri paling mahal tanamannya berapa? Wah, kalau saya ada yang mahal-mahal. Saya senang karena gini, bagi saya semua tanaman mempunyai nilai. Bukan nilai karena dia harganya mahal, tapi dia punya keunikan tersendiri. Jadi itu sebetulnya kayak yang murah pun kalau kita rawat dia bisa cantik, bisa tampil lebih bagus, dan itu ternyata nggak kalah cantiknya dengan tanaman yang harganya mahal. Gitu. Saya pernah beli tanaman yang rada-rada mahal gitu ya, tapi akhirnya ya kan tanaman itu dia seperti makhluk hidup kan, artinya harus dirawat. Begitu kita beli mahal, nggak taunya mati, kan sayang tuh. Wah Bu, ini kalau ngomongin sakit soal gitu ya, tanaman mati Bu, nih saya waktu tahun lalu kan sempat dilanda COVID kan, saya kena COVID sekeluarga nih Bu. Sekeluarga ya, klaster keluarga dong. Iya benar. Iya. Nah orang rumah saya semuanya isolasi di rumah sakit, termasuk Ibu. Jadi saya sendirian di rumah. Ibu saya tuh bukan ngingetin saya makan, istirahat, enggak Bu. Pagi-pagi ngechat, udah disiram belum tanaman? Astagfirullahaladzim. Karena dia lebih mentingin si tanaman Bu. Tapi saya juga ngelihat waktu itu kan saya sempat nggak nyiram kan beberapa hari. Waduh kok pada mati. Saya jadi panik. Gimana ini nanti kalau misalnya mati. Tapi memang ternyata setiap pagi saya nyiramin, ngeliatin, wah ternyata seru juga ya gitu. Sebenarnya hijau-hijau gitu ya, kan. Sebenarnya ibunya Reza itu biar udah ini belum, udah disiram belum, sebenarnya apa? Kalau kita terkena COVID dan kita isolasi mandiri, jika tidak ada kegiatan, malahan jadi puyeng, jadi tambah, jadi justru disalurkannya lewat itu. Makanya dia sebenarnya mancing-mancing aja, kamu udah nyiram belum? Biar aja tuh ada kegiatan. Udah mupukin belum? Udah repotting belum? Kalau orang ASN bertanam tahu tuh, kalau repotting tuh berarti ngeganti pot, ngeganti media tanam gitu ya, seperti itu. Nah, Ibu, yang terasa sama Ibu saat kita melakukan aktivitas bertanam, itu sebetulnya kita berinteraksi dengan mereka. Kayak kita misalnya, ngebau-bauin tanah aja kan sebenarnya enak ya, adem ya gitu ya. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Jadi kayak media tanam itu dia nggak cuma tanah doang dia. Jadi ada sekam mentah, ada sekam bakar, kemudian ada kobe. Tahu kamu kobe apa? Wah nggak tahu lagi Bu. Kotoran kambing. Saya pikir tepung. Kalau tepung saya tahu. Kotoran kambing, terus ada pupuknya di situ, ada antrakolnya disatuin sama kita. Diemin dulu seminggu biar dia fresh dulu, baru masukin ke pot untuk dijadikan media tanam. Bu Indri punya berapa koleksi tanaman nih di rumah? Berapa jenis ini? Kalau misalnya koleksi hitungin berapanya kan potnya kan banyak banget jenisnya deh Bu. Saya tuh nggak ngitung ya. Nggak ngitungin bahkan. Nggak ngitung. Jadi kalau dulu di rumah itu pasti cuma sekitaran teras doang tuh ya. Awal-awalnya di teras aja, terus kan kalau di teras itu suka ada trap-trap tanaman ya. Nah kita masuk, nah udah gitu nggak, penuh, kata sudah mulai penuh kan di teras. Mulailah ke pinggir rumah gitu, ke pinggir rumah. Waduh kosong nih, isi deh. Ini kosong. Saya bikin tuh trap-trap lagi, sengaja bikin datengin tukang, bikin trap-trap dari besi apa tuh namanya, besi holo ya. Besi holo. Nah besi holo bikin lagi di pinggir. Penuh lagi penuh lagi. Abis itu kata abahnya, aduh Bunda mau kemana lagi ini? Oh ada di atas tuh, ada teras tuh di atas, di lantai 2. Terus akhirnya gitu, kata saya, ini kayak orang mau jualan aja katanya. Tapi itu buat saya itu satu healing ya, satu kesenangan gitu. Yang nggak bisa diungkapin kata-kata. Yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, akhirnya naik ke atas dibikin lagi lah 5 meja. Wow. Bawahnya atas bawah gitu ya, 5 meja. Akhirnya, waduh, alhamdulillahnya saya punya partner di rumah. Jadi ibu mertua saya itu senang sekali tanaman gitu. Jadi mamah itu Nin ya, kalau anak-anak mah bilang, kebetulan di rumah itu jadi gini, udah Nin gini aja, yang di atas itu khusus buat Nin mengeksplor.
Nin itu senangnya tanaman kuping gajah. Aneka jenis kuping gajah, macam-macam loh kuping gajah itu. Ada kuping gajah tarantula, ada kuping gajah. Ya nggak pada tahu kan? Tuh dia tuh mengeksplor sampai akhirnya dipecah-pecah akhirnya penuh juga. Tapi kalau aku boleh nanya nih, Ibu nih koleksinya nih tanaman hias kah, sayur atau buah? Karena kan banyak jenisnya juga kan? Iya betul. Kalau saya sebetulnya lebih konsentrasinya ke tanaman hias. Tanaman hias. Tapi kalau mama, ibu mertua, gitu. Dia suka juga tuh koleksi tanaman sayur gitu ya. Misalnya kayak labu kuning tuh dia ada tuh. Terus ya seperti cabai gitu ya. Makan inilah untuk sehari-hari di rumah ada gitu. Kalau favorit Bu dari semua koleksi tanaman yang Ibu punya, paling favorit nih. Kalau disuruh pilih satu, kalau ditanya favorit, wah semuanya sih favorit. Tapi kalau disuruh pilih satu aja, nah. Apa ya? Bingung. Saya semua suka aja. Semua suka. Cuma memang ya namanya ya susah nyebutin. Yang paling senang itu saya sebetulnya ada satu, namanya Monstera deliciosa. Itu daunnya besar gitu ya. Terus kesannya itu dia gagah gitu ya. Gagah, dia besar, terus dia punya akarnya kuat. Jadi itu bagus deh, apalagi kalau misalnya kita punya yang variegata. Tapi saya nggak punya yang variegata karena dia mahal banget. Jadi saya punyanya yang biasa aja, tapi saya bisa menikmati keindahannya gitu. Tapi bisa jadiin bahan untuk investasi nggak sih Bu kalau tanaman tuh? Bisa aja kalau kita seriusin sih bisa aja. Semuanya juga bisa jadi investasi. Kadang-kadang misalnya ya kita beli tanaman mungkin dari kecil, setelah agak besar dirawat sama kita, dijual bisa gitu. Atau kalau lebih bagus kita tahu grosirnya tuh, misalnya di mana grosirnya, terus kita jual bisa aja. Tapi saya nggak ke situ gitu, belum ke situ koleksi gitu. Menikmati sendiri. Ngerawatnya susah-susah gampang lah Bu ya. Betul. Tanaman ya. Betul, harus tahu dulu misalnya tanaman jenis ini cara rawatnya ini, tanaman ini cara rawatnya ini. Itu gitu. Banyak belajar juga untuk kesenangan. Harus dipupuk, harus dirawat, dan itu tanaman itu bisa menyumbang oksigen buat lingkungan. Benar. Gitu ya. Rumah jadi adem. Rumah jadi adem, oksigen buat lingkungan. Terus misalnya itu juga memotivasi tetangga sekitar rumah, memotivasi teman-teman. Oh ternyata iya kalau rumah ada tanaman itu adem gitu kan, kayak gitu. Kita nggak usah sosialisasi banyak-banyak nggak usah sosialisasi banyak-banyak, tapi begitu kita praktekkan, terus orang ngelihat iya ternyata adem juga. Nah mulailah mereka terpancing kan ikut gitu. Kalau aku di rumah tuh orang tua tuh punya koleksi anggrek Bu. Anggrek tuh ada beberapa jenis, ada anggrek bulan, ada dendro. Itu kalau lagi ngembang aduh cantik banget saya. Dan kadang tetangga juga kalau ngeliat, wah anggreknya bagus banget gitu. Petik aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah bisa diinin kan nggak boleh. Tapi emang enak sih ngeliatinnya sih kalau anggrek. Anggrek tuh salah satu yang buat ibu sulit loh jadi kalau buat ibu tuh sulit ngerawatnya kalau ibu menurut ibu ya. Karena dia khusus ya. Tapi emang ada teman di ASN bertanam itu dia suka anggrek dan dia tuh tangannya dingin gitu kalau ke anggrek gitu ya. Dingin kalau ke anggrek. Jadi dia lebih fokusnya ke anggrek. Itu Ibu Ati, sekpri saya dulu waktu di SD 2. Itu senang sekali dia ke anggrek dan dia banyak koleksi anggreknya. Gitu. Kalau nanti kapan-kapan boleh deh diundang Bu Mugi. Siap. Bu Mugi itu kita sebutnya Madam Hibiscus. Madam Hibiscus. Karena apa? Dia itu bisa menyilangkan bunga hibiscus dari misalnya ya bunganya tuh orange, ada lagi bunganya merah, sama dia disilang bunga orange sama bunga merah, jadi nanti bunganya itu orange dan merah paduannya. Bagus sekali. Itu kan nggak gampang gitu. Iya gitu. Itu Bu Mugi jagonya tuh, dan dia berbagi udah banyak banget hibiscus. Gitu. Terakhir Bu, silakan dong Bu, promosi ini apa sih kalau mau ngelihat ASN bertanam nih di mana sih kalau main ngeliat kegiatannya atau gimana nya, silakan Bu. Jadi untuk
para ibu-ibu ASN Kota Tangerang yang ingin bergabung dengan grup ASN Bertanam, itu bisa melihat dulu profil kami.